Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei sampai hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, warga Gereja Masihi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23. Karena itu saat ini kita akan bersama-sama belajar melalui eksposisi Kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat 23. Sebelum kita belajar bersama, mari berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, Padamu kami memohon, Padamu kami meminta Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami pengetahuan itu, yang akan memberikan kami pemahaman dan pengertian itu, untuk kami dapat benar-benar mengerti apa mau-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23 di bawah judul Yusuf di rumah Potifar. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih sayang tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumahnya ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata,
marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23. Kata kejadian berasal dari kata Yunani Genesis yang berarti awal. Kitab Kejadian adalah kitab tentang asal-usul dunia, tentang umat manusia, dan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Kitab Kejadian adalah sebuah kitab kesaksian iman yang isinya menjelaskan mengenai siapa Allah dan bagaimana ia bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaan dunia ini. Latar belakang. Menurut tradisi, Musa adalah penulis dan penyusun kelima kitab pertama Alkitab, termasuk kitab Kejadian. Bandingkan 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Dan dokumen-dokumen kuno lainnya juga menunjuk kepada Musa sekitar tahun 1400 sampai 1250 sebelum Masehi. Namun, pada 2 abad terakhir, sejumlah ahli kitab berpendapat bahwa kitab Kejadian ditulis jauh setelah masa hidup Musa. Kemungkinan pada masa pembuangan Israel di Babel tahun 587 sampai 538 sebelum Masehi. Pendapat para ahli ini didasarkan dari 2 cerita tentang penciptaan dunia, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 4.
dan Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat 25. Maksud penulisan. Leluhur Israel pada masa terawal tidak menulis riwayat keluarga mereka. Mereka menceritakannya yang dikenal dengan tradisi lisan. Mereka menceritakannya secara turun-temurun, lalu ditulis di kemudian hari agar umat Israel memiliki catatan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia dan bagaimana Israel menjadi umat Allah. Dalam kitab Kejadian, sejumlah silsilah juga dicatat untuk menjelaskan hubungan Israel dengan bangsa-bangsa lain di timur dekat kuno, di timur tengah, dan Afrika Timur Laut. Tafsiran atau eksegese. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat 36 secara ringkas menceritakan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian. Selanjutnya, Kejadian pasal 39 ayat 1, Yusuf dijual lagi kepada Potifar, kepala pengawal raja. Saudara, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23 dibingkai dengan dua inklusi, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Ditemukan di ayat yang kedua, ayat 3, ayat 21, dan ayat 23. Ini adalah gambaran bahwa berkat Allah melimpah atas Yusuf. Di sisi lain, Yusuf juga memiliki sifat yang manis dan elok parasnya. Kata Ibrani yapeh berarti baik atau menyenangkan. Yapeh melekat dengan kata sikap dan paras yang menandakan bahwa Yusuf memiliki sifat yang baik, yang menyenangkan, serta rupawan. Semua yang ada pada Yusuf merupakan gambaran rahmat Allah yang utuh dan lengkap sehingga diimpikan oleh semua orang. Ayat 12 sampai ayat 16 dikisahkan tentang baju Yusuf yang tertinggal di tangan istri Potifar. Oleh istri Potifar dijadikan sebagai bukti untuk menjebak Yusuf, memberikan sebuah gambaran kemenangan Yusuf atas kejahatan dan dosa dengan menghormati otoritas. Menurut John R. Huddleston, pakaian dalam narasi Yusuf secara eksplisit menjadi penanda perubahan status ketika ia mengenakan pakaian maha mewah dari ayahnya yang ditanggalkan oleh saudara-saudaranya, kemudian ia dimasukkan ke dalam sumur. Juga saat ia mengenakan pakaian budak yang ditinggalkan di tangan istri Potifar, dan karena itu ia dimasukkan ke dalam penjara. Terlihat adanya perbedaan sikap antara Yusuf dengan istri Potifar. Yang pertama, Yusuf adalah seorang yang lurus, sementara istri Potifar adalah orang yang melenceng dan tidak dapat dipercaya. Kedua, Yusuf adalah anak muda yang mampu mengendalikan diri, sementara istri Potifar adalah seorang perempuan yang dikuasai nafsu birahi. Ketiga, Yusuf adalah anak muda yang menghormati otoritas dan takut akan Allah, sementara istri Potifar adalah perempuan yang tidak menghargai suaminya dan tidak takut akan Allah. Ayat 9
"Bagaimana mungkin," kata Yusuf, "aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ayat 9 menunjukkan bahwa rayuan dan ajakan istri Potifar jika diikuti adalah sebuah kejahatan besar. Bukan itu saja, Yusuf jelas menyatakan bahwa ajakan tersebut sebagai dosa dan dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ini menandakan bahwa Yusuf yang tengah berada di rumah pejabat Mesir dan mendapat kepercayaan penuh adalah seorang yang setia, yang memiliki kesadaran moral dan hati nurani yang terjaga untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Yusuf tetap berusaha menjaga kepercayaan dari majikannya dan tetap menjaga kepercayaan yang Allah berikan. Hal ini menjadi salah satu faktor sehingga Allah menyertai dan memberkati Yusuf. Refleksi perbandingan antara tindakan Yusuf dan istri Potifar dilihat dari pengaruh dosa atas hidup manusia. Yusuf dalam usia yang terbilang muda tidak tunduk dan tidak dikuasai oleh dosa. Yusuf memilih untuk tidak dekat, bahkan menjauh dari dosa dengan cara menolak tegas rayuan dan ajakan istri Potifar walaupun harus menghadapi konsekuensi yang berat. Sulit untuk menemukan model pribadi Yusuf di zaman sekarang. Untuk mempertahankan status dan jabatan, seringkali seseorang melakukan semua hal dan tidak peduli dengan konsekuensi terlebih pendapat orang. Yusuf secara badania memang dipenjara akibat fitnah yang dilakukan istri Potifar, tetapi secara roh dan kebenaran Yusuf mengalami kebebasan, mengalami penyertaan, dan mengalami berkat Tuhan. Demikian eksposisi kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23. Kiranya kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.